Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Cerita. Kali ini, kita akan membahas kisah menarik dan penuh misteri, yaitu pernikahan spiritual antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Sebuah cerita legendaris yang syarat makna dan pelajaran. Penasaran? Yuk, simak video ini sampai selesai. Malam itu, udara di Istana Merdeka terasa berbeda. Soekarno, Presiden Republik Indonesia, duduk termenung di beranda. Matanya menatap kosong ke arah langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Namun, pikirannya jauh melayang, terbawa oleh firasat aneh yang tak ia mengerti. "Pak Karno, apa sampean hendak istirahat?" tanya Sudiro, ajudan yang setia menemani di setiap langkahnya. Soekarno menggeleng pelan, senyum tipis tersungging di wajahnya. "Sudiro, kau tahu apa yang membuat seorang pemimpin terus terjaga di malam hari?" "Memikirkan rakyat, Pak," jawab Sudiro ragu-ragu. Soekarno mengangguk. "Tepat sekali. Tapi malam ini, ada sesuatu yang lain." Sudiro memiringkan kepala, menunggu penjelasan. "Aku merasa dipanggil," Soekarno melanjutkan, suaranya penuh keyakinan. "Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih besar." Sudiro diam. Ia tahu, Soekarno bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang yang percaya pada kekuatan spiritual Nusantara. "Besok pagi, aku akan pergi ke Parangtritis," ucap Soekarno tiba-tiba. Sudiro terkejut. "Parangtritis, Pak? Bukankah itu tempat Ratu Pantai Selatan bersemayam?" "Benar." Soekarno berdiri, matanya penuh tekad. "Aku harus menemui dia." Esok paginya, Soekarno memulai perjalanan. Ia hanya ditemani oleh seorang abdi dalam bernama Ki Joyo, seorang pria tua yang dikenal sebagai penjaga adat dan spiritual. Mereka tiba di Parangtritis menjelang senja. Deburan ombak menyambut kedatangan mereka, seolah mengerti siapa yang telah datang. "Pak Presiden," kata Ki Joyo, "di sini, setiap langkah harus penuh hormat. Jangan bicara sembarangan. Kita ada di gerbang dunia lain." Soekarno mengangguk. Ia melepas sepatunya dan melangkah ke pasir dengan kaki telanjang. Angin pantai membawa aroma asin yang menenangkan. Malam itu, Soekarno menjalani tirakat di tepi pantai. Ki Joyo menyiapkan sesajen berupa bunga, dupa, dan air kelapa muda. Soekarno duduk bersila, matanya terpejam. Ia membiarkan pikirannya kosong, mendengarkan suara ombak yang seperti berbicara dalam bahasa yang hanya bisa ia pahami. Waktu berlalu. Bulan purnama mencapai puncaknya. Tiba-tiba, angin berhenti berembus. Suara ombak pun lenyap, digantikan oleh keheningan yang aneh. "Kau datang, Bung Karno." Soekarno membuka matanya. Di hadapannya, berdiri seorang perempuan cantik luar biasa. Wajahnya bercahaya, mengenakan kebaya hijau yang memantulkan sinar bulan. Rambutnya yang hitam panjang terurai, tampak seolah menyatu dengan gelombang laut di belakangnya. "Apa benar kau Nyi Roro Kidul?" tanya Soekarno, suaranya tegas meski hatinya bergetar. Perempuan itu tersenyum lembut. "Aku adalah penjaga lautan ini. Aku adalah Ratu dari Selatan." Soekarno berdiri, tubuhnya tegap meski ada rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan. "Aku datang bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk Nusantara. Aku memerlukan bantuanmu." Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam. "Bantuan apa yang kau butuhkan, wahai pemimpin negeri?" "Negeri ini sedang dalam masa sulit," jawab Soekarno. "Ancaman datang dari segala arah. Aku memerlukan kekuatan untuk melindungi rakyatku." Ratu Laut Selatan mengangguk perlahan. "Aku bisa membantumu, tetapi setiap kekuatan ada harganya." "Aku siap membayarnya," jawab Soekarno tanpa ragu. Perempuan itu tersenyum tipis. "Jangan tergesa-gesa, Bung Karno. Kekuatan besar bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk rakyatmu. Aku ingin tahu, sejauh mana kau mau berkorban demi negeri ini." Soekarno menatap tajam. "Apapun itu, aku akan melakukannya." Nyi Roro Kidul mendekat. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, ombak besar muncul di belakangnya, seolah menjadi perwujudan dari kekuatan yang ia miliki. "Kalau begitu," katanya, "kita akan memulai perjalanan ini bersama."
Selama beberapa hari di Parangtritis, Soekarno sering berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Pertemuan mereka tidak hanya membahas masalah kekuatan, tetapi juga tentang filosofi kehidupan, sejarah Nusantara, dan makna menjadi pemimpin sejati. Hingga pada suatu malam, Nyi Roro Kidul memberikan sebuah tawaran yang mengubah segalanya. "Bung Karno," katanya, "kekuatan yang kau minta tidak bisa diberikan begitu saja. Ada ikatan yang harus kita jalani." "Ikatan seperti apa?" tanya Soekarno. "Pernikahan," jawab Nyi Roro Kidul tegas. Soekarno terdiam. Ia memahami apa yang dimaksud oleh sang ratu. Ini bukan pernikahan dalam arti duniawi, melainkan sebuah ikatan spiritual yang menghubungkan dua dunia, daratan dan lautan, manusia dan alam gaib. "Aku siap," jawab Soekarno akhirnya. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, berlangsunglah sebuah upacara mistis yang hanya disaksikan oleh ombak dan bintang-bintang. Soekarno dan Nyi Roro Kidul mengikat janji untuk saling menjaga dan melindungi. Dari pernikahan inilah, Soekarno mendapatkan kekuatan spiritual yang ia butuhkan untuk menjalani tugasnya sebagai pemimpin bangsa. Setelah pernikahan spiritual itu, Soekarno merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih tenang, lebih percaya diri, seolah-olah semesta mendukung setiap langkahnya. Ketika ia kembali ke Jakarta, beban berat yang sebelumnya menghimpit pikirannya perlahan menghilang. Namun, pernikahan spiritual ini tidak sekadar memberikan kekuatan. Setiap malam Jumat Kliwon, Soekarno merasa ada yang memanggilnya. Dalam mimpinya, ia selalu melihat Nyi Roro Kidul berdiri di tepi pantai, mengenakan kebaya hijau dengan senyuman yang tak pernah pudar. "Bung Karno," suara itu terdengar lembut, "jangan lupakan janjimu. Laut ini adalah bagian dari Nusantara, dan aku adalah penjaganya. Bersama, kita melindungi negeri ini." Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Setiap kali Soekarno terbangun, ia merasa energi baru mengalir dalam dirinya. Dalam setiap pidato, ia berbicara dengan kekuatan yang membuat seluruh bangsa terpesona. Bahkan para lawan politiknya pun tak bisa menyangkal harisma yang terpancar dari dirinya. Namun, tidak semua pihak senang dengan kekuatan baru yang dimiliki Soekarno. Di tengah-tengah pemerintahannya, muncul kelompok-kelompok yang mencoba menggulingkan kekuasaannya. Beberapa di antaranya bahkan menggunakan cara-cara mistis untuk melemahkan sang presiden. Suatu malam, saat sedang beristirahat di Istana Bogor, Soekarno merasakan hawa dingin yang tak biasa. Ia membuka matanya dan melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tak memiliki wajah, hanya berupa kabut gelap yang bergerak mendekatinya. "Siapa kau?" seru Soekarno, suaranya tegas. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi semakin mendekat. Dalam sekejap, Soekarno merasakan tubuhnya lumpuh, tak bisa bergerak. "Bung Karno, ingat janji kita." Suara Nyi Roro Kidul tiba-tiba terdengar di telinganya. Dalam kepanikannya, Soekarno memejamkan mata dan membayangkan pantai Parangtritis. Ia memanggil nama sang ratu dalam hati. Tiba-tiba, angin kencang berhembus masuk ke dalam ruangan. Kabut hitam itu lenyap, digantikan oleh aroma laut yang menenangkan. Dalam bayangannya, Soekarno melihat sosok Nyi Roro Kidul berdiri di sisinya, melindunginya dari ancaman gaib. "Bung Karno," katanya, "ini baru permulaan. Kekuatan ini bukan hanya milikmu, tetapi untuk seluruh Nusantara. Jangan biarkan siapapun menghancurkannya." Setelah kejadian itu, Soekarno semakin yakin bahwa hubungan spiritualnya dengan Nyi Roro Kidul adalah bagian penting dari takdirnya sebagai pemimpin. Setiap bulan, Soekarno menyempatkan diri untuk kembali ke Parangtritis. Di sana, ia menghabiskan waktu berbicara dengan Nyi Roro Kidul. Mereka membahas berbagai hal, mulai dari strategi pemerintahan hingga filosofi tentang kehidupan dan kematian. "Bung Karno," kata Nyi Roro Kidul suatu hari, "kau adalah pemimpin yang luar biasa. Tapi ingat, kekuatan ini juga bisa menjadi beban. Banyak yang akan mencoba merebutnya darimu." "Aku tahu," jawab Soekarno, "tapi selama aku memiliki kau di sisiku, aku tidak takut." Nyi Roro Kidul tersenyum. "Aku akan selalu bersamamu, selama kau setia pada janjimu. Tapi ingat, kekuatan ini tidak abadi. Ketika waktumu telah habis, aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku." Soekarno mengangguk.
Ia mengerti bahwa setiap kekuatan memiliki batasnya. Tetapi baginya, yang terpenting adalah menggunakan kekuatan itu untuk melindungi rakyatnya selama ia masih bisa. Hubungan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Beberapa penasihat spiritualnya bahkan mencoba memperingatkan sang presiden. "Pak Karno," kata salah seorang penasihat, "hubungan dengan dunia gaib itu berbahaya. Apalagi dengan sosok seperti Nyi Roro Kidul. Dia bisa menuntut sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan." Soekarno hanya tersenyum. "Aku tahu apa yang kulakukan. Dan aku percaya pada kekuatan yang diberikan oleh Sang Ratu. Ini adalah bagian dari tanggung jawabku sebagai pemimpin Nusantara." Namun, tak semua orang setuju. Beberapa pihak bahkan mulai menyebarkan rumor tentang pernikahan spiritual ini, menyebutnya sebagai bukti bahwa Soekarno terlalu bergantung pada hal mistis. "Soekarno bukan hanya pemimpin politik, tapi juga pemimpin spiritual," ujar seorang pengkritik dalam sebuah surat kabar. "Tapi sampai kapan negeri ini bergantung pada kekuatan gaib?" Meskipun demikian, Soekarno tetap teguh pada keyakinannya. Ia tahu bahwa hubungan ini adalah bagian dari jalannya sebagai pemimpin. Hubungan spiritual Soekarno dan Nyi Roro Kidul terus berjalan, tetapi masalah duniawi semakin menekan. Di satu sisi, Soekarno menghadapi tekanan dari para politisi yang berusaha menjatuhkannya. Di sisi lain, ia mulai merasakan dampak dari janji pernikahannya dengan Nyi Roro Kidul, bukan hanya sebagai kekuatan, tetapi juga sebagai tanggung jawab besar yang terus membebani pikirannya. Suatu malam, Soekarno bermimpi kembali berada di tepi pantai Parangtritis. Kali ini, suasana terasa berbeda. Ombak tidak tenang, langit kelabu, dan angin bertiup kencang. Di kejauhan, ia melihat Nyi Roro Kidul berdiri dengan ekspresi serius. "Bung Karno," suara sang ratu terdengar lebih tegas dari biasanya, "aku merasa ada yang mengusik keseimbangan." "Apa maksudmu?" tanya Soekarno. "Banyak pihak yang berusaha melawan kita, bukan hanya dari dunia manusia, tetapi juga dari dunia gaib," jawabnya. "Aku sudah memperingatkanmu, kekuatan besar ini juga membawa ancaman besar." Soekarno terdiam. Ia menyadari betapa besar beban yang harus ia pikul sebagai pemimpin, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia spiritual. "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan?" "Kau harus tetap teguh," kata Nyi Roro Kidul. "Tapi ingat, setiap keputusan yang kau ambil akan berdampak pada dua dunia ini. Jangan sampai kau lengah." Di sisi lain, intrik politik semakin memanas. Beberapa kelompok mulai menyusun rencana untuk melemahkan Soekarno, tidak hanya melalui cara-cara duniawi, tetapi juga melalui praktik-praktik mistis. Salah satu tokoh utama dari kelompok ini adalah seorang dukun sakti bernama Ki Sancaka. Ki Sancaka terkenal sebagai dukun yang mampu memanggil kekuatan kegelapan. Ia merasa bahwa hubungan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul telah mengganggu keseimbangan antara daratan dan lautan, dan ia bersumpah untuk menghentikan Soekarno dengan cara apapun. Pada suatu malam, Ki Sancaka melakukan ritual besar di sebuah gunung terpencil. Ia memanggil kekuatan dari dunia gaib untuk menyerang Soekarno secara langsung. "Aku memanggilmu, kekuatan dari kegelapan," seru Ki Sancaka di tengah asap dupa yang membumbung tinggi. "Lumpuhkan Soekarno, hancurkan kekuatannya, dan kembalikan keseimbangan dunia ini." Sementara itu, di Istana Merdeka, Soekarno merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mengancamnya. Dengan segera, ia memusatkan pikirannya dan memanggil Nyi Roro Kidul. "Ratu, ada bahaya yang mengancam," katanya dalam hati. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di kamar Soekarno, membawa aroma laut yang khas. Sosok Nyi Roro Kidul muncul di hadapannya. "Aku tahu, Bung Karno. Ki Sancaka telah memanggil kekuatan kegelapan untuk melawanmu. Tapi jangan khawatir, aku ada di sisimu," kata sang ratu dengan suara tegas. Malam itu, terjadi pertempuran gaib yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Nyi Roro Kidul melindungi Soekarno dari serangan Ki Sancaka, tetapi pertempuran itu menguras energi spiritual Soekarno. Setelah pertempuran tersebut, Soekarno mulai merasakan efek dari hubungan spiritualnya. Ia sering merasa lelah secara fisik dan mental. Di sisi lain, ia mulai mempertanyakan apakah semua pengorbanan ini sepadan dengan hasil yang ia dapatkan.
Dalam pertemuannya berikutnya dengan Nyi Roro Kidul, Soekarno mengungkapkan keraguannya. "Ratu, aku merasa semakin berat menjalani ini semua," katanya. "Apakah ini benar-benar untuk kebaikan rakyatku? Atau hanya untuk memenuhi ambisi pribadi?" Nyi Roro Kidul menatapnya dengan penuh pengertian. "Bung Karno, tidak ada jalan mudah bagi seorang pemimpin. Tapi kau harus ingat, kekuatan ini adalah untuk melindungi Nusantara, bukan untuk dirimu sendiri. Jika kau merasa beban ini terlalu berat, kau bisa melepaskan ikatan kita. Tapi ingat, konsekuensinya akan sangat besar." Soekarno terdiam. Ia tahu, keputusan ini tidak bisa diambil dengan tergesa-gesa. Suatu malam, Soekarno menghadapi serangan besar-besaran dari dunia gaib yang dipimpin oleh Ki Sancaka. Kali ini, serangan itu tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Soekarno kembali memanggil Nyi Roro Kidul untuk membantunya, tetapi sang ratu tampak ragu. "Bung Karno, aku bisa melindungimu, tapi kekuatan kita semakin melemah karena serangan terus-menerus ini. Kau harus mengambil keputusan besar. Apakah kau tetap ingin melanjutkan hubungan kita, atau melepaskannya demi keselamatan semua orang di sekitarmu?" Setelah pertimbangan panjang, Soekarno akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan. Ia memutuskan untuk melepas hubungan spiritualnya dengan Nyi Roro Kidul demi melindungi rakyatnya dari ancaman yang lebih besar. Malam itu, di tepi pantai Parangtritis, Soekarno berdiri di bawah sinar bulan. Nyi Roro Kidul muncul untuk terakhir kalinya, mengenakan kebaya hijau yang memancarkan cahaya lembut. "Bung Karno," katanya, suaranya penuh emosi, "aku mengerti keputusanmu. Kau adalah pemimpin sejati yang selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya." Soekarno menatap sang ratu dengan mata berkaca-kaca. "Ratu, aku berterima kasih atas semua yang telah kau berikan. Tapi aku harus menjalani takdirku sendiri tanpa membebani dunia lain." Nyi Roro Kidul tersenyum. "Kau selalu memiliki tempat di hati lautan ini. Selamat tinggal, Bung Karno." Dengan kata-kata itu, sang ratu menghilang, meninggalkan Soekarno yang berdiri sendirian di tepi pantai, dengan air mata yang jatuh perlahan. Setelah memutus hubungan spiritualnya, Soekarno terus memimpin bangsa dengan segala kekuatannya. Meskipun ia kehilangan kekuatan dari dunia gaib, harisma dan semangat juangnya tetap hidup dalam hati rakyat Indonesia. Cerita ini menjadi legenda yang terus dikenang, sebagai bukti bahwa hubungan manusia dengan dunia spiritual adalah cerminan dari tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh seorang pemimpin sejati. Begitulah kisah legendaris tentang pernikahan spiritual antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul, sebuah cerita yang penuh dengan intrik, kekuatan gaib, dan tanggung jawab besar sebagai seorang pemimpin. Kisah ini bukan hanya sekadar mitos, tapi juga pengingat tentang bagaimana hubungan manusia dengan alam dan dunia spiritual bisa menjadi bagian penting dari perjalanan hidup. Jadi, menurut kalian, apakah kisah ini hanya dongeng belaka, atau ada hikmah besar yang bisa kita pelajari? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat menggali kekayaan budaya kita.